Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahfud, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada pagi hari ini, Senin 14 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan uji kinerja, pengambilan dokumentasi foto dan video, pembelajaran kompetensi dasar Internet Gateway pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan, kelas 12 SMK Bakti Nusantara, Jalan Kaliwungu, KM 1, Desa Meteseh, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja, Kendal, Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Siap, gerak. Setengah lengan kanan, gerak. Gerak. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa mulai. Doa selesai. Tanpa penghormatan. Apa penghormatan? Balik kanan, bubar, jalan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa dan pembacaan Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Di tempat duduknya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah atas rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat di kaulina. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk mengawali kegiatan ini saya akan absen dulu kehadiran kalian. Widya Astika, Nur Fadila, Aulia Davi, Jonathan Sudiro, Fauzi Dirma, Ahmad Rafli. Ada yang masuk? Mana semua? Ya. Alhamdulillah itu harus kita syukuri ya. Terus berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini, saya akan memberikan motivasi kepada kalian berkaitan dengan pentingnya disiplin. Nah, beberapa hari ini nanti kalian akan mengalami masa-masa pelajarannya agak
pegang unggar karena persiapan untuk 17 Agustus ya. Itu kalau kalian tetap disiplin, apapun agendanya dari sekolah itu akan tetap kalian jalankan. Walaupun tidak ada KBM seperti biasa, kita agak santai, tapi kalau kamu tetap disiplin, saatnya masuk, saatnya istirahat, saatnya keluar, itu melatih diri kalian sendiri untuk tetap disiplin dalam keadaan apapun. Paham ya? Nanti manfaatnya kembali ke kalian masing-masing. Oke, selanjutnya untuk mau nambah semangat pelajaran kita, insya Allah nanti sampai siang sampai sore pelajaran kita bakar dulu semangat kita dengan meneriakkan yel kebanggaan sekolah kita, SMK kita, SMK Bakti Nusantara. Sudah siap ya? Siap. Oke, siapa kita? Binus. Siapa kita? Binus. SMK Binus. Bisa. Tangan bagiannya. Selanjutnya, pada hari ini tanggal 14 Agustus bertepatan dengan hari Pramuka. Kita akan melaksanakan pelajaran praktikum kejuruan, administrasi infrastruktur jaringan. Mata pelajarannya adalah internet gateway, ya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan atau mengajarkan materi yang sudah pernah kita pelajari. Materi kita hari ini adalah internet gateway. Hubungannya sangat erat dengan IP protokol, IP address, benar IP address atau IP protokol. Nah, siapa yang masih ingat dengan IP protokol? Siapa? IP protokol lebih dikenal dengan IP. Masing-masing komputer ini semuanya punya IP. Oke, untuk sebelum mengawali kegiatan kita pada pelajaran internet gateway, ini akan sangat berhubungan dengan IP address atau IP protokol. IP gitu ya. Saya mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang IP protokol? Siapa yang tahu? Coba. Ya, apa? Identitas suatu PC. Identitas alamat atau identitas pada sebuah komputer atau PC ya, ya benar. Dari teman Mas. Terus ada berapa kelas IP? 4, betul. A, B, C, D. D itu jarang kita pakai karena untuk development. Yang sering kita pakai A, B, C. Selanjutnya, kalau IP-nya Google atau IP-nya Yahoo itu maksudnya IP private apa IP public? IP public, bisa diakses semua. Nah, kalau IP yang kita pakai di lab ini maksudnya IP private ya, IP private. Oke, berarti pemahaman kalian bagus. Terus untuk apa itu, untuk mengetahui lebih dalam lagi akan saya berikan kuis. Nanti dari hasil kuis itu yang nilainya paling tinggi nanti jadi ketua kelompoknya. Nah, sekarang siapkan HP kalian, connect dengan internet, saya berikan alamatnya. Masukkan kodenya ini. Silakan dimasukkan kodenya ini. Yang sudah connect semua. Sudah, saya mulai. Kalian berkaitan dengan pelajaran kita IP gateway, IP protokol, internet protokol. 1 Ahmad Rafli, benar waktunya ya, benar lebih cepat. 1, 2, 3, 4 rata-rata masih salah 1 dan 2. Nah, ini urutan yang teratas nanti sebagai ketua ya, kalau kita bentuk kelompok ya. Ini sebagai ketuanya nanti Ahmad Rafli, Saputro, Pauli Dirma, Maulana Panca, Arta ini sebagai
Mas dan Mbak, perhatikan di layar depan. Kita akan mempelajari Internet Gateway, administrasi infrastruktur jaringan. Manfaatnya kalau kalian mempelajari ini, kalian akan memahami tentang fungsi-fungsi Internet Gateway, mengetahui langsung bagaimana cara mengkonfigurasi Internet Gateway. Kemarin, waktu saya di unit produksi di ruang BKK itu, ada seseorang yang datang, dia mau membuat kantor itu ya. Dia punya bangunan mau jadikan kantor. Nah, dia bingung. Jaringan listriknya sudah ada, jaringan internetnya ini. Sekarang kan kantor tidak mungkin tidak punya internet. Nah, karena tidak terlalu jauh dengan tempatnya kita, mereka tahu oh, di sini ada SMK Bakti Nusantara yang jurusannya TKJ. Kemarin datang ke saya. Tanya, Pak, kira-kira bisa enggak? Oh, bisa, Pak. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Kenapa? Sesuai dengan jurusan kita, TKJ. Terus saya sanggupi, siap Pak, berapa hari butuhnya? Kurang lebih 1 minggu gitu. Nanti kemarin sempat saya tanya-tanya itu, orang sini berapa jumlah karyawannya, berapa jumlah ruangannya sudah ditanyakan ke saya. Berarti umpama ada proyek seperti itu, proyek orang mau membangun jaringannya, kalian siap ya? Mantep ya? Karena apa? Sudah kita pelajari, tinggal kalian nanti menerapkannya di lingkungan sana. Kalau itu satu minggu dapat order 1 kali, 2 hari dapat order, itu kamu bisa banyak uang itu dari situ. Bahkan nanti bisa punya karyawan, punya pegawai untuk melaksanakan kegiatan itu. Karena sekarang sedang musimnya, setiap rumah, setiap keluarga itu pasti berlangganan internet secara kontinu. Sudah tidak zamannya lagi beli kuota eceran, beli voucher. Sekarang di rumah kamu bisa internetan, di sekolah bisa internetan, pergi ke kafe internetan, warung bakso aja sekarang free wifi loh. Angkringan aja sekarang free wifi kan? Wes tidak ada tempat yang tidak ada free wifi-nya. Nah, itu perlu tenaga-tenaga kalian. Perlu orang-orang jurusan TKJ. Nah, pas sekali dengan jurusanmu. Beruntung kalian belajar sesuai zamannya sekarang. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kemarin ada orang yang datang ke kita berkaitan dengan membutuhkan bantuan SMK Bakti Nusantara. Selanjutnya akan saya sampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi pembelajaran Internet Gateway mencakup Internet Gateway itu sendiri, terus konfigurasi Network Address Translator atau NAT. NAT ini yang berfungsi untuk apa? Menerjemahkan IP public menjadi IP privat, atau IP privat bisa connect dengan IP public. IP kita bisa connect dengan IP-nya YouTube, IP kita bisa connect dengan IP-nya Google. Nah, itu perlu yang namanya NAT, Network Address Translator, menerjemahkan perbedaan IP pada sistem operasi jaringan Winbox. Nanti kalian pakai sistem operasi jaringan Winbox. Jaringan Winbox ini untuk apa? Untuk mengkonfigurasi apa? Cerdas, router. Model dan metode pembelajaran. Untuk model dan metode pembelajaran Internet Gateway kita pakai problem based learning. Kita punya masalah, nanti kamu carikan solusinya. Kita punya pekerjaan project, kalian carikan solusinya, kalian beri penawaran, kalian kerjakan, kalian rancang, kalian datangi orangnya, kalian pasang. Selanjutnya saintifik pendekatannya melalui percobaan-percobaan yang kalian lakukan. Terus metode diskusi antar teman, sak kelompok. Tadi yang nilainya bagus di kuisis sebagai ketua. Terus ceramah, kamu bisa, saya menjelaskan ke kalian, boleh bisa. Kalian tidak tahu bertanya kepada saya, itu juga termasuk ceramah. Berkaitan dengan materi kita, tanya jawab,
Boleh kamu tanya jawab sama temenmu dulu, atau langsung ke saya, atau cari di literasi. Demonstrasi berarti mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Kamu punya problem, kamu duwe solusi, kamu praktekkan solusinya itu. Butuhnya apa? Misalkan lalu nanti butuh router, cari router dikonfigurasi. Butuhnya switch, cari switch dikonfigurasi. Selanjutnya praktek dan penugasan. Jelas ya? Ada praktek konfigurasi, praktek konfigurasi, terus praktek menyambung, merakit, mengonek, itu perlu penugasan namanya. Kompetensi dasar dan capaian kompetensi. Apa yang perlu kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita? Kita pembelajarannya adalah ini 4.0, kita mau mempraktekkan. Kalau yang 3.10 sudah pernah kita praktekkan. Sifatnya ini teorinya, ini prakteknya. Indikatornya, kamu nanti indikator itu tondo-tondo nih. Kalau sudah mempraktekkan KD ini, konfigurasi NAT Internet Gateway ini, kamu bisa mendesain komputer NAT router mikrotik. Mendesain, masuknya ke psikomotorik 5. Menggunakan router mikrotik. Karena router itu ada komponen jaringan yang sudah untuk WAN, untuk internet, tidak lagi untuk LAN, sudah lebih tinggi. Menunjukkan hasil konfigurasi network. Nah, praktekmu nanti diperlihatkan ke temanmu, sudah bisa perlihatkan Bapak Ibu guru atau ke pemilik usaha. Ini Pak, dengan ini kita sudah bisa membuat jaringan komputer untuk ruangan Bapak. Pembiasaan sikap kerja adalah membiasakan dengan tata tertib pelaksanaan ini. Masuknya, pulangnya, jam istirahat, jam pulang ditaati, tertib ya. Memecahkan permasalahan internet gateway sesuai dengan instruksi kerja. Instruksinya apa nanti? Survei dulu kayak cari barang, cari merek dulu, atau cari berlangganan dulu, atau membuat laporan dulu. Urutannya nanti ada. 3. Membuktikan hasil perbaikan konfigurasi internet gateway dengan SOP. Nah, dalam mengkonfigurasi nanti sudah harus diurutkan sesuai SOP ini. Butuhnya apa aja sih? Butuhnya berapa ruangan, yang dipakai berapa, kebutuhan usernya. Untuk tujuan ini, indikator, kamu bisanya apa, nanti sudah paham ini kira-kira. Artinya nek kamu iso ini, berarti kamu pembelajaran kita hari ini berhasil istilahnya. 3 indikatornya ini. Nah, kalau tadi indikator kan tondo-tondo ya. Nah, sekarang kita punya tujuan. Tentu kita belajar itu punya tujuan. 1, 2, 3 ini untuk teori yang kemarin. Yang mau kalian praktekkan hari ini adalah ini. Setelah praktik melakukan kegiatan penggalian informasi, kalian bisa memahami jaringan sesuai kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan penggunaannya apa? Kalian dapat mendesain konfigurasi NAT dengan percaya diri, bisa membuat sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah praktek melakukan kegiatan penggalian informasi, kalian bisa menggunakan router dengan percaya diri. Ini routermu, mau konfigurasi kamu sendiri, mau konfigurasi satu kelompokmu sendiri. Ini tujuannya. Nah, ini nanti belum tercapai, kamu belajar dulu di sini. Tanya apa yang membuat tidak tercapai tujuan pembelajaran kita. Next, tujuan berikutnya adalah setelah praktek dan melakukan kegiatan penggalian informasi, diskusi, menganalisis perangkat internet gateway, peserta didik dapat menunjukkan, ini tertinggi, menunjukkan ini, saya sudah punya buktinya kalau saya sudah bisa. Kalau ini menggunakan, menunjukkan, ini Pak sudah selesai, ini kalau dipasang di tempat yang memerlukan jadi.
Sampai di sini paham ya? Ayo kita setelah ini memecahkan proyek yang akan kita kerjakan. Proyeknya berupa video. Ya, dalam video, maksudnya proyeknya ada di dalam video. Siap meneruskan pembelajaran kita hari ini? Sudah siap? Siap. Mau ketemu siapa Bapak? Mau ketemu Bapak Imam. Dari mana dulu kan? Sebentar dulu ya. Jadi sebentar saya panggil Pak Imam. Pak Imam, kabarnya Pak Imam. Silahkan. Saya Bapak Yogyakarta. Nanti Pak. Kerja kenapa? Ya, jadi saya tuh punya gedung di belakang pasar besar. Orang itu masih saya juga kerja. Jadi saya butuh ini ada kartu nama ini Pak. Oke, Pak, siapa yang di siapa yang Pak? Video tadi ya. Sudah melihat video tadi? Sudah melihat permasalahan tadi? Tadi itu Pak Yogi Akbar datang ke sekolah kita, mau meminta bantuannya dibuatkan jaringan komputer untuk kantornya. Luasnya 100 meter, 10 kali 10 meter persegi, panjangnya 10, lebarnya juga 10, berarti kan 100 meter persegi. Jumlah penggunanya sampai, kalau ada tamunya sedang banyak itu sampai kurang lebih 50 sampai 100 orang mungkin. Terus karyawannya sendiri ada 4 ruangan. Karyawannya tuh butuh internet kabel dan internet wifi. Bagaimana cara menyelesaikan proyek ini? Apa kira-kira yang dibutuhkan? Silahkan disampaikan. Untuk menyelesaikan ini kira-kira butuhnya. Sebagai administrasi jaringan, ada orang membutuhkan itu, gue punya uang, siap menggunakan jasamu. Yang ada di pikiranmu apa? Bagaimana untuk menyelesaikan? Apa coba? Apa? Apanya Mas? Coba. ISP-nya. Ya, kita tulis dulu ISP-nya. ISP ya. Tuh ISP. 2. Siapa lagi? Router berarti alat. Ya, oke, alatnya. Apa lagi?
Kabel termasuknya apa? Alat. Nah itu sudah, tulis alat. Apalagi? Semua itu membutuhkan apa? Membeli mana apa? Biaya, benar. Apalagi? Kira-kira untuk menyelesaikan itu, kita sudah punya bisa nyari ISP-nya, kita bisa menentukan alatnya, kita sudah tahu biayanya, terus apa lagi? Waktu ya, waktu pengerjaannya. Nah, ini Mas, Mbak, setelah ini kan kamu sudah ngerti ini, untuk menyelesaikan proyek kita butuh ISP-nya pakai apa, alatnya apa saja, biayanya habisnya berapa, terus waktunya kapan, berapa lama kita ngerjain ini. Nah, tadi kita sudah punya data yang nilainya bagus tadi sebagai ketua apa itu kelompok. Nanti kalian membentuk kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Terus masing-masing nanti kamu kasih pekerjaan ketua kelompoknya, kamu bagian nyari ISP ya, kamu bagian nyari alatnya, kamu menentukan biayanya, terus kamu lagi waktunya. Jadi diskusinya biar cepat dulu. Paham? Ada lagi tidak kira-kira nih untuk menyelesaikan proyek tadi? Enggak. Nah, berarti bisa dimulai. Silahkan dibentuk kelompoknya. Silahkan langsung membentuk kelompok. Oke, Mas, Mbak, sambil kalian diskusi, saya bagikan LKPD-nya. Ini untuk masing-masing dan satu nanti yang dikumpulkan ke saya yang tiap kelompoknya. Semua mengerjakan di LKPD masing-masing, yang untuk khusus kelompok dikumpulkan ke saya. Oke, kelompok 1, mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus ini LKPD masing-masing. Nur Fadila, Fauzi, Jonathan, Ahmad Rafli, silakan sekaligus kalian membuka Padlet. Buka Padlet kalian untuk nanti menyampaikan hasil diskusinya. Kalian diskusi dulu ya, nanti Padletnya disampaikan di hasil diskusinya. Oke semuanya. Kita sudah sampai ke fase ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek. Silakan nanti saya lihat dulu, sudah sampai mana kalian penyusunnya. Sudah bisa menentukan IP ini belum? Sudah bisa menentukan nama-nama komponen yang dipakai? Sudah bisa memilih apa itu ISP yang ditentukan? Sudah bisa menghitung biaya ini apa belum? Kan kita punya 4 itu tahapannya? Sudah semua? Saya lihat dulu ya. Kelompok berapa ini? Apa itu? Berarti 3. LKPD yang ketiga. Nah sudah. Masalahnya sudah ketemu. Apa? Di sana internetnya apa gitu? Ya. Pakainya apa? Pakai ISP apa? Pakai ISP Econet. Econet. Pak. Terus tuh biayanya kurang lebih berapa? Biaya kurang lebih total 1.243.000. Ongkosnya berapa itu? Ongkosnya 400.000, Pak. 400.000 itu kerjanya berapa orang? 4 orang. Berarti sehari 100.000. Ya. Cukup itu. Cukup. Nah terus alat-alatnya apa itu? Bahan-bahan, misalkan ada klem, ada sudah termasuk belum? Sudah. Sudah.
Ya, Pak. Oke, berarti sudah semua ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini apa ini? Ayo ditaruh di tempat yang bagus ini. Ya siapa? Dimasukin tas. Anaknya mana ini? Kembalikan tas dulu. Nih, sudah sampai fase 3. Ada masalah tadi. Kamu bagian apa? ISP apa yang kamu lakukan? Yang kamu tentukan? ISP-nya pakai apa? My Republic. Punya iman siapa itu? My Republic. My Republic itu kalau lihatnya punya apa? Ada kok, ada My Republic. Daerah situ ada tapi ada ya. Terus kamu bagian apa? Ya, alat, Pak. Alat. Sudah menentukan nama alatnya? Ya. Biayanya sudah? Harga alatnya sudah? Sudah. Kamu Mbak? Harga. Berapa totalnya? 3.500 sudah sama ongkir. Kok ongkir? Ongkos. Nah, ongkos kerja. Terus berapa hari kerjakannya? 2 minggu. Wah jangan lama, itu 2 minggu lama. 1 minggu cukup. Jangan sampai ya 2-3 hari itu kerjake. Nah, bisa 2-3 hari. Ya. Nah, barangnya baru semua ada itu. Baru dong Pak, masa? Terus ESP ini tadi berapa giga? 30. 1 bulan ya. Kamu bagian apa? Waktu Waktu. Sidone jadinya berapa hari? 2 sampai 4 hari. 2 sampai 4 hari. Itu udah jadi bisa di trial ya. Iya. Intinya jangan lama-lama, terus jangan mahal-mahal, alatnya yang bagus. Ya, Kalau enggak masalah harus bagus, yo yang pelayanannya yang bagus. Dan nama? Gali. Terus? Maulana Wanca. Terus Maulito. Iya. Siska. Iya. Oke semuanya berarti tahap 3. Tahap 3 untuk perencanaan produk. Fase 3 sudah. Selanjutnya memasuki ke fase 4. Nah, saya akan memonitoring kemajuan proyek kalian dan ini saatnya kalian saya berikan alatnya. Ini kabel nih, Bang. Belum udah. Replay berarti? Bisa. Ya. Nah sekarang YouTubean dulu coba. Nah berarti kalau sudah bisa, ini kan udah bisa nih. Nah ini tinggal kamu sambungkan ke PC tadi. Melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu menguji hasil sekaligus presentasi. Saya berikan ini spinner urutan tampilnya. Siap ya? Berdoa saja semoga tampilnya nomor 1. Tampil pertama adalah kelompok benar. Tim terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kantor baru. Ada sebuah gedung yang baru saja dibangun dengan panjang 100 meter dan lebar 10 meter. Di dalam gedung tersebut ada 4 ruangan. Ruang 1, ruang pimpinan, ruang 2, ruang staf, ruang 3, ruang rapat, dan ruang 4, ruang resepsionis. Luas ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 itu sama, yaitu 15 meter. Untuk ruang 4, ruang resepsionis, 45 meter. Di setiap ruangan sudah ada PC. Jadi semua jumlah PC yang terdapat di gedung tersebut adalah 4. Setiap ruangan memiliki 1 PC. Untuk WiFi ada 1 dan router 1.
Tambah 3 akan dibawa ke siapa? Ferdi. Yang lainnya perhatikan dulu. Yang sini, yang sudah sama yang belum perhatikan Ferdi mau tampil. Tepuk tangan dulu Ferdi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek pembuatan jaringan internet untuk kantor baru. Jaringan kantor baru keterangan panjang 20 meter, lebar 20 meter, luas ruang 1 sampai ruang 3 sama 15 meter, luas ruang 4 15 meter, jumlah sisi ada 4, wifi ada 1, router ada 1. Ruang 1 ruang pimpinan, ruang 2 ruang staff, ruang 3 ruang kapal, ruang 4 ruang resepsionis. Penyelesaian proyek ISP di sini menggunakan IndiHome 30 Mbps 315 per bulan. Terus router Mercusis 160.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan proyek pembuatan jaringan internet untuk kantor baru. Ya, kita lihat di sini ada benda kantor baru ya. Dalam satu gedung terdapat 4 ruangan. Yang panjang 20 meter, lebar 20 meter. Setiap ruangan memiliki luas 15 meter, kecuali ruang 4 ya, ruang resepsi luas 45 meter dan jumlah PC 4, wifi 1, router 1. Kita menggunakan ISP Ethernet paket 52 Mbps seharga 373.000 ya. Dan kami menggunakan router TP-Link seharga 165, switch D-Link 16 port seharga 180.000, memakai kabel UTP sepanjang 25 meter seharga 125.000, dan semua total harga bahan, jasa dan total semua adalah 1.243.000. Kesulitan dalam kelompok kami Barang apa? menyusun dan menghubungkan kabel. Membeli barang yang jarang ditemukan dan mahal harganya. Oke, kesulitannya konfigurasi kabel ya. Ada yang mau tanyakan? Mencari barang. Tidak ada? Mas mau tanya? Kelompok 3 mau tanya? Evaluasi dari proyek baru kami untuk mencari barang yang sangat langka dan harganya sangat mahal. Solusinya adalah mencari barang dari toko ke toko untuk bisa mendapatkannya. Saya mengambil 5% dari keuntungan kelompok kami. Iya. Oke semuanya. Silakan kembali ke tempat. Sudah? Oke semuanya, kita sampai pada kegiatan penutup pada pelajaran kita hari ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan hasil belajar kalian, di mana tadi kalian maju mempresentasikan semuanya sudah menunjukkan indikator menguasai materi. Tadi saya sudah melihat kalian menggunakan router, sudah bisa membuktikan routermu connect dengan internet, sudah bisa membuktikan connect dengan switch, sudah bisa membuktikan menggunakan access point, sudah bisa membuktikan pembuatan laporan sudah terbukti, sudah saya rekam. Dan kalian sudah bisa mempresentasikan, menyampaikan solusinya, sudah menyampaikan hasilnya, itu sudah saya rekam semua. Artinya kegiatan kalian hari ini semuanya terindikasi bisa tuntas, bisa kompeten gitu ya. Nah, untuk itu kita berkesimpulan bahwa
pembelajaran hari ini bisa dipahami? Seperti itu? Bisa dipahami semua? Ya. Selanjutnya, bahwa kegiatan kita hari ini adalah menyelesaikan permasalahan internet gateway yang langsung mengarah ke pengguna. Artinya kalau besok benar-benar ada orang yang datang minta bantuan kepada kalian untuk memasang jaringan komputer, kalian sudah siap, kalian sanggup. Karena ini sangat tepat, sangat sesuai dengan kompetensi kalian. Selanjutnya kita harus berefleksi. Berefleksi itu kita pelajaran satu hari ini kita harus berefleksi melalui 4 metode. Satu adalah fakta. Apa faktanya? Hari ini kita belajar internet gateway, belajar mempraktekkan, belajar menggunakan mikrotik, belajar menyelesaikan masalah berkaitan dengan internet gateway. Bagaimana perasaanmu? F kedua, fine. Bagaimana perasaanmu? Senang? Ada yang susah enggak? Tapi bisa mengatasi tadi ya. Pertama susah, sulit, bisa. Berarti rasanya senang karena sudah selesai. Fakta, fine, perasaan, terus fin. Apa yang kamu temukan? Apa yang kamu pelajari hari ini? Hal baru apa yang kamu pelajari? Apa? Hal baru? Membuat project baru. Apalagi hal baru apa? Fine, apa yang kamu temukan? Permasalahan. Bisa ngatasi permasalahannya. Nah, itu. Fakta, fine, fin, dan satu lagi future. Setelah kamu belajar ini, sok ben besok kira-kira mau terapnya di mana? Di pekerjaan, di rumah. Di pekerjaan maksudnya kalau besok kita kalian bekerja, ada masalah seperti ini kecil, udah bisa. Di rumah ada yang minta tolong kecil bisa. Untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah juga sanggup. Nah, kita berefleksi itu. Fakta, fine, fin, dan future. Selanjutnya saya akan membagikan from refleksi ya, from refleksi pembelajaran saya ke kalian hari ini. Silahkan kamu tulis, kamu centang, dijawab aja sejujurnya, itu akan jadi masukan buat Pak Imam. Dan kita memasuki ke tahap terakhir adalah penyampaian materi berikutnya. Setelah kalian selesai memperbaiki ini, menjalankan internet gateway ini, materi berikutnya yang tidak kalah menariknya, yang ada hubungannya dengan internet adalah apa itu bandwidth management dan firewall. Di mana kalian ini sudah bisa ngonek ke internet dengan router board. Terus di router board itu dimanfaatkan fiturnya ya, pemanfaatan fiturnya. Salah satunya adalah firewall dan apa tadi? Bandwidth management. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita SOP pulang. Siap, Bro. Pengalaman jangan, Bro. Siap, Bro. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami
jalan, balik kanan, keluar jalan. SMK Indus.